jemaat-jemaat 2PM. Shalom. Masih kurang keras, masih pada lemes nih. Coba sekali lagi ya. Shalom jemaat-jemaat 2PM. Shalom. Alright, siapa ada yang suka cita hari ini di tempat Tuhan? Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri, come on. Kita tepuk tangan sama-sama. Kita memuji Tuhan kita yang dahsyat, yeah. Come put your hands up. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Praise when I'm sure. I praise when I'm sure. Praise when I'm down. I praise when outnumbered. I praise when surrounded. Yeah. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Go put your hands in the air. Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control.
jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on, nyatakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Telah hidupku Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on, sing it. Whoa, 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 mulia nama-Mu. Whoa, mulia nama-Mu. Whoa, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Come on, put your hands up. Kami percaya bahwa Engkau ada, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang termulia, Bapa. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, let's go. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tos kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Kalau udah memuji Tuhan dengan sorak-sorai yang gembira, gak ada capeknya, bener gak saudara? Gak ada capeknya ya saudara ya. Aku mau undang welcome home untuk teman-teman kita di 2PM. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oke, jiwa-jiwa lama semua ya. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, kita mau mengucapkan welcome home buat teman-teman dan sebentar ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti boleh dari tim Asher juga akan menyambut teman-teman sekalian gitu ya. Nah, untuk announcement yang kedua,
kita juga ada cool, saudara. Siapa di sini yang sudah bercool boleh lambaikan tangannya? Ya, kita ada cool. Nah ini dia nih. Jadi kalau buat teman-teman yang belum join cool, boleh banget di scan QR code yang ada di depan. Terus kita juga bakal adain banyak aktivitas juga di cool. Kayak kemarin kita ada main badminton bareng nih. Coba yang main badminton bareng boleh sorakan. Ya, jadi kemarin kita juga ada aktivitas main badminton bareng. Dan biasanya kalau di cool ini kita bisa saling sama-sama bertumbuh, sama-sama kita juga menyalurkan apa yang kita suka, hobi kita gitu ya. Jadi aku invite kalian dan aku encourage kalian untuk join cool di 2PM. Ada banyak banget pilihan coolnya, ada yang online, ada yang onsite, terus juga ada yang buat tutuan. Itu buat yang couples atau yang sudah married. Nah itu biasanya nanti masuk ke cool yang tutuan gitu ya. Tapi untuk kalian yang masih kuliah atau yang masih bekerja boleh banget join di cool-cool yang ada di belakang sini gitu ya. Jadi kalian boleh aja kontak ke Koaksa gitu ya. Boleh nanti disalurkan sama Koaksa ke cool yang tepat dan sesuai dengan yang dipilih gitu ya. Oke, terus juga di yang ketiga ini ada salah satu dari teman kita yang minta dukungan doa untuk mamanya yang lagi di Penang untuk berobat gitu ya. Jadi kita sama-sama bantu dukung dalam doa. Kita sama-sama bantu dukung dalam doa dan kita juga bisa sama-sama saling menguatkan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada praise report dan juga ada prayer report boleh banget untuk di scan juga di QR code kita ada pray dan praise report. Jadi nanti kita bisa sama-sama saling doain di situ atau kita juga sama-sama saling memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui praise and prayer report. Terus juga aku mengundang kalian untuk join volunteer. Ya kalian bisa banget untuk join volunteer. Kita punya banyak bidang pelayanan, ada singer dan juga WL, ada juga multimedia, ada juga pemusik gitu ya. Ada usher dan juga glitter. Boleh banget untuk daftar ke kita untuk join volunteer, bisa di scan QR code-nya dan juga nanti kita bisa melayani sama-sama gitu ya teman-teman. Nah terus yang terakhir kita ada juga offering. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa melalui QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara atau teman-teman sekalian gitu ya. Kita tutup dalam doa untuk persembahan. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapak. Kalau Tuhan boleh menyertai kami, kalau Tuhan boleh ada di setiap musim kehidupan kami Bapak. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, biar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, biar kiranya setiap apapun persembahan yang kami berikan kepada Engkau, biar kiranya itu semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil kita persembahan, kalau misalkan kita sudah memberikan persembahan, boleh aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teman-teman tahu kalau di gereja kita sudah datang di hari ini bukan suatu kebetulan teman-teman. Kita datang di sini adalah tempat terdekat yang kita bisa, tempat terdekat dengan Tuhan. Sama seperti cerita tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Kalau teman-teman baca di Alkitab, dia mau meraih jubahnya Tuhan. Dia mau meraihnya hanya untuk disentuh oleh Tuhan, merasakan sentuhan hadiratnya Tuhan. Coba kita tiru dari perempuan pendarahan ini. Kalau dia sangat desperate untuk satu sentuhan saja dari Tuhan. Aku percaya juga kita bukan orang-orang yang tidak berdosa. Kita sama-sama berdosa dan kita butuh lawatan Tuhan, butuh jamahan Tuhan. Mari kita take time, mari kita ambil waktu untuk tutup mata kalian. Just datang ke hadiratnya Tuhan. It's okay, don't worry about your left and right. Gak perlu peduli kiri kanan kalian. Just
is between you and God. Ini hanya tentang engkau dengan Tuhan. Oh Jesus, we're desperate for your presence, for your touch, God. We need you. We need you, God. All it takes is one moment and just one touch from you. It's just one touch, God. I put aside all distractions. 'Cause I came for you. I came for you. I came for you. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. There's nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you. Sing, I'll live for you. I'll live for you. Sing, I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Sing, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh God. Now that my heart is open for you, Jesus. I am ready for you. Jesus, take me deeper, Lord. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. One more time, sing, I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Come on, set your fire, set your fire. Release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way for you. We make way. We make room. Come on, sing it with all your heart. Lord, let your spirit move. Holy Spirit, Your way have your way. in this place.
time to glorify His name. Sing a time to raise up your voice for Him. Come on teman-teman, jangan ada yang diam. He's here with us. Dia ada di tempat ini bersama-sama dengan kita semua. Just feel His presence of Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. We honor your presence, God. We desire a moment with you. Just one moment. Just one touch from you. Hanya satu sentuhan Tuhan yang kami rindukan. Kami satu sentuhan darimu Tuhan. Shanta Karalabaya, Shanta Karalabaya. Shanta Karalabaya, Shanta Karalabaya. Sebab hanya Engkau yang beserta dengan kami, Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa yang baik. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Jesus, Lord.
Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah. Thank you Jesus. Bapak terima kasih buat kasih setiamu. Kau adalah Immanuel dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau selalu menyertai segala langkah kehidupan kami. Kami adalah para young adults, young family. We have many dreams. We have many things, we have plans, we have everything that we want to do. Dan kami percaya Kau selalu ada bersama-sama kami. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan segala langkah kehidupan kami. Bapak, kalau ada teman kami, Tuhan, yang orang tuanya, mamanya sedang struggle karena ditemukan ada sedikit benjolan yang dikira tumor. Mereka sedang ada di Penang, di Malaysia. Bapak, kami sebagai satu kesatuan, satu family, satu gereja, kami ingin berdoa buat teman kami ini. Mari kita angkat tangan saudara. Let us pray for our friend. Bapak, kami berdoa buat teman kami yang orang tuanya, mamanya sedang mau menghadapi satu penyakit. Kita nggak tahu itu apa, tapi diperkirakan tumor. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun yang tidak bisa berdiri di hadapan nama-Mu. Segalanya harus tunduk di hadapan nama-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami dukung teman kami ini ya Bapa, di dalam iman satu keluarga, satu gereja, satu tubuh kami. Dan kami declare oleh bilur-bilur kesembuhan Tuhan Yesus yang sudah tercurah. Maka kami berdoa, kami gak tahu caranya gimana karena caramu selalu ajaib. Tapi kami declare kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa sudah ada kesembuhan. Dan tinggal diklaim kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Let's give big hands to God. Thank you Jesus. Bapak, tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Hamba-Mu pribadi very excited untuk bawakan the word of yours sekarang Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami fokus, kami mau belajar sesuatu. Kami percaya this is what we need. Kami butuh firman-Mu untuk memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ditransform untuk jadi berkat, untuk jadi garam di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau beracara di tempat ini, lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Silakan duduk, saudara. Selamat siang, apa kabar semua? Shalom. Nah saudara, hari ini Pastor Eradi tiba-tiba harus pergi melayani kembali. Kemarin dia bilang tiba-tiba harus melayani di Alam Sutra khotbah. Jadi dia khotbah dari jam 9, jam 11, terus kemudian jam 1, jadi beliau nggak bisa datang. Pastor Aksa tadi juga melayani di GBI HCR di Tangerang, di Jakarta Barat, melayani di bagian pemuda. Kemudian Ci Selfie juga walaupun dia ada di belakang, tapi dia juga tadi melayani di Tangerang. Saya bersyukur sekali saudara, kita semua para leadership di sini boleh melayani terus ya. Dan saya harap juga saudara bisa terinfluensi dan juga mulai ambil langkah untuk melayani. Nah kami para leader nggak diatur-atur, tapi kami semua sing satu pemikiran bahwa apa yang kita butuhkan sekarang ini atau untuk menghadapi tahun 2024 adalah hadirat Tuhan. Amin saudara. Nah kita benar-benar butuh the presence of God ya. Dan itu nggak disambung-sambungin, tiba-tiba Pastor Eradi bilang dia butuh the presence of God. Kemudian Pastor Aksa juga butuh the presence of God. Ya, Ci Selfie juga butuh presence of God. We need the presence of God in our life. Hari ini saya akan bicara tentang the presence of God in the workplace. Ya, hadirat Tuhan di tempat kita bekerja. Bisa tolong dimunculkan? The presence of God in the workplace. Nah, saudara, saya mau kasih tahu dulu bahwa hadirat Tuhan, ya, itu dia itu tidak memberkati bidang pekerjaan. God doesn't bless an area of work, tapi dia berkati tangan kita waktu kita melakukan pekerjaan, the work.
Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam, when God created man, apa yang pertama kali Tuhan berikan ke Adam, itu nomor satu adalah His presence. Setelah dia kasih Adam His presence, hal yang kedua diberikan Tuhan buat Adam adalah the gift of work. Bahwa dia bisa bekerja. Jadi doesn't matter apapun pekerjaannya, that's a gift from God. Oke? Nah, saya percaya bahwa kalau ada the presence of God, maka ada yang namanya breakthrough, maka ada yang namanya kesuksesan, maka ada yang namanya keberhasilan. Jadi here is the key. The presence of God is always supplies. The presence of God doesn't demand. Karena Tuhan itu kasih dan dia begitu mengasihi kita. Jadi kalau ada orang yang sakit datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Mereka disembuhkan. Kalau ada yang haus dan lapar datang kepada hadirat Tuhan, mereka dipuaskan. Kalau ada hati hancur, pengen bertobat, maka hadirat Tuhan akan menerima mereka and bring repentance. Jadi the presence of God always supplies. That's why kita anak-anak muda, ya, kalau di dalam pekerjaan kita ada hadirat Tuhan di sana, maka tidak bisa tidak, pasti akan terjadi sesuatu yang baik. Katakan amin. Ya, so the presence of God brings glory. The presence of God always supplies. Nah, saya pengen untuk saudara, untuk kasih lihat bagaimana Tuhan mendesain, bagaimana kita bekerja. Ya, bagaimana kita bekerja dan bagaimana Tuhan memanifestasikan Dia punya rencana di dalam work. Kita semua work, betul? Nah, mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Garis bawahi kata siang dan malam. Oke. Nah, apa yang saudara baca di sini? Saudara sedang baca satu pattern. Saya belajar dari video YouTube dari Bapak A.R. Bernard, seseorang yang saya banyak belajar daripadanya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara harus ketemu principle and pattern. Ya, ada principle, ada pattern. Ini patternnya Tuhan. Bagaimana how the world functions itu ada menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam. Kalau kita keluar daripada patternnya Tuhan, apa yang terjadi? Abuse, terjadi problem, terjadi sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Bayangin kalau kemarau dan dingin bisa ditukar lewat kuasa lain, apa yang terjadi? Maka akan terjadi yang namanya kekacauan. Siang dan malam kalau ditukar-tukar juga pasti akan terjadi yang namanya kekacauan. Siang harusnya kita bangun, kita bekerja, tapi ditukar malam, malam kita jadi kalong namanya. Apa yang terjadi? Sakit lever, bener gak? Tipes, anak muda. Jadi kita harus lihat kalau Alkitab itu ada pattern. Kalau kita nggak ikutin the pattern of God, maka kita akan berada di dalam satu kekacauan. Nah, siang dan malam, siang adalah saat kita beraktivitas. Oke? Kita bangun, we go to work, we go to school, we go to the church, kita pergi ke marketplace. Siang adalah waktu produktif. Oke? When the sun is shining, kita lihat semuanya terang, semuanya kita bisa lihat, it's time to do something. Itu siang. Memang diciptakan seperti itu. Nah, malam adalah waktu yang diciptakan kita stop bekerja. Para workaholic tidak bisa katakan amin di sini. Karena mereka rasanya harus kerja terus. Hustle culture, betul? Kalau nggak kerja terus kayaknya nggak bisa achieve something. Lihat tuh tetangga udah begini, tetangga udah begitu. Dia umurnya 5 tahun lebih muda. Dulu waktu saya di Jerman, saudara, saya telat kan. Saya baru kuliah itu umur 21. Telat banget. Kalau ke Indonesia liburan dikatain terus sama orang-orang. Lihat itu, si ini udah ini, si itu udah itu, si ini udah itu. Jadi kita dipaksa terus untuk kerja. Malam saatnya kita menikmati waktu sama keluarga, kita dinner, kita tidur.
Banyak yang gak bisa tidur anak muda. Aduh kesian banget. Tunggu dia masuk rumah sakit baru dia bisa tidur. Ya, kalau saya paling gampang tidur saudara. Saya bisa tidur dalam 30 detik. You believe or not? Saya bisa tidur dalam 30 detik. Kapanpun. Kalau saudara suruh saya sekarang tidur, kasih saya bangku di sini, 30 detik saya tidur. Ya, saya telah belajar the art of doing nothing. Ya, malam adalah saat kita menikmati apa yang sudah kita kerjakan pada siang hari karena Tuhan sedang bekerja buat kita. Ya, nah saudara kita sudah mengerti tentang siang dan malam. Nah kita harus balik lihat bagaimana waktu pertama kali Tuhan menciptakan yang namanya work kepada Adam. Ya, nah dulu saya pernah pikir bahwa cerita Alkitab itu kayak apa? Kok Alkitab isinya cerita-cerita ya? Teman-teman pernah pikir gitu gak? Cerita kayak dongeng, this is just story lah. Ini cuma cerita-cerita lah. Paling kita belajar daripadanya, betul? Kita learning something, okay, this is good or not, ya kita praktekkan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa cerita di Alkitab itu ditulis dengan firman yang hidup. Apa artinya the living word adalah firman yang dulu, yang sekarang, dan yang masa depan itu pasti terus hidup. Artinya apa? Cerita Alkitab bukan cuma buat kita belajar, tapi buat terjadi pengulangan di dalam kehidupan kita semua. Kalau cerita Alkitab itu tentang iman, maka akan terjadi pengulangan tentang iman kalau kita praktekkan. Kalau cerita tentang pengharapan, kalau kamu benar-benar go into it, you go deep into the hope yang Tuhan tawarkan, maka akan terjadi sesuatu juga dalam kehidupanmu. Oke? Nah mari kita baca Kejadian. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Saya udah ada aktor di situ, nanti ada ilustrasi yang saya akan lakukan. Tapi mari kita baca sama-sama Kejadian 2 19 sampai 22. Saya akan bacakan Saudara. Saudara, mari kita konsen ke dalam ceritanya, we go ke dalam ceritanya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Sampai sini siapa yang kasih nama? Manusia, the first man, yaitu Adam. Satu pun gak diintervensi sama Tuhan, betul? Dia yang kasih nama semua. Makanya ada nama yang jelek-jelek mungkin ya. Kecoa contohnya. Itu jelek banget namanya. Mungkin kalau namanya dibagusin sedikit binatangnya nggak terlalu jelek jadi enggak juga ya. Nah kita lanjut baca ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Next. Lalu Tuhan membuat manusia itu apa? Tidur nyenyak. Ketika ia tidur, jadi Tuhan yang introduce sleep for the first time. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Very interesting kalau teman-teman baca yang ini, di sini Tuhan yang kerja, betul? Kalau teman-teman lihat yang sebelumnya, yang kerja siapa? Manusia. Oke, nah saya butuh bantuan. Boleh Bang Tio Mariska nanti dulu, ya nanti dulu tapi siap-siap aja. Come here, berikan tepuk tangan dulu ya. Di mana ya? Di sini ya, di sini. Kita di sini, oke. Jadi Bang Tio ini sedikit introduction teman-teman, ini seseorang yang saya sangat hormati. Pekerjaannya adalah pilot, saudara. Wah. Pilot dari maskapai kebanggaan kita Garuda dan dia adalah kaptennya, jadi dia terbang ke sana kemari. Ya, tapi saat ini kamu bukan pilot, oke? Kamu Adam. Ya. Nah, jadi Tuhan menciptakan Adam. The first thing yang aku ibaratkan I'm God ya, aku Tuhan. But that's just illustration, oke? Waktu aku ciptakan Adam, yang pertama kali aku berikan kepada dia apa? My presence. That's why manusia selalu butuh the presence of God. Period. Ya. Second thing yang aku kasih ke dia namanya work. Bekerja. Bekerja itu bukan tentang job.
Tapi bekerja itu keluarin sesuatu dari dalam dia for the good of the world and the good of mankind. Oke? Jadi pertama kali dia dibentuk, dia cuma tahu dua hal sampai sini. Dia cuma tahu ada saya, ada Tuhan, dan yang kedua dia cuma tahu kerja, betul? Nah sekarang saya suruh dia kerja. Kerjanya apa? Pertama kali disuruh tending the Garden of Eden, betul? Ayo. Ya. Jadi jongkok gak apa-apa, ya kerja terus ya. Jadi the first thing he knows adalah dia ngapain? Kerja. Saya sudah perkenalkan malam, belum mungkin. Dia kerja terus. Kemudian setelah dia bekerja bercocok tanam, dia harus menamai apa? Binatang, betul? Itu, ayo dong, tamain dong, itu gajah. Ya, ya tunjuknya siapa gitu. Ya, itu gajah, itu dinosaurus, ya itu kecoa, itu kelabang, itu anjing, ya. Dan gak ada Google waktu itu. Lanjut kerja. The first thing yang dia tahu dia cuman bekerja. Oke? Lalu Tuhan bilang, tidak baik kalau dia sendiri. Ya, dia butuh yang namanya penolong. Lalu tiba-tiba Tuhan membuat dia tidur nyenyak. Bam. Oke? Dia tidur. Sekarang waktunya malam. Perhatikan baik-baik. Waktu sekarang apakah dia bekerja? No. Tadi waktu dia bekerja namain binatang, dia ini segala macam. Kira-kira Tuhan di mana? Tuhan tetap ada di situ, tapi Tuhan di belakang dan hanya melihat dia kerja. Tuhan ganggu gak? Tuhan gak ganggu karena dia taruh potensi yang luar biasa terhadap saudara dan saya. Dia percayain semuanya ke tangan dia. Tapi sekarang waktu malam Tuhan memperkenalkan dia yang namanya sleep atau tidur. Nah perhatikan baik-baik, waktu dia tidur apa yang terjadi? Tuhan yang tadinya di belakang layar, dia maju dan dia mulai bentuk yang namanya Hawa. Waktu dia tidak bekerja, Tuhan bekerja. Ayo Ibu Hawa, ceritanya dia sudah dibentuk. Jadi waktu malam hari, saudara perhatikan ini, God works. Dan dia bentuk yang namanya Hawa. Oke, sampai sini. Waktu dia dibikin, ini tahu gak? Gak tahu. Makanya perempuan selalu misteri buat laki-laki. Bener? Karena dia gak tahu bagaimana, kok ini ada. Tapi Tuhan mau pertemukan mereka dan akhirnya kembali hari menjadi siang. Dan akhirnya Adam dibangunin, hey, waktu bangun dia lihat. Kaget dong. Wah. Ya. Apa yang kita belajar di sini, teman-teman semua? Ya. Kita belajar bahwa waktu dia bekerja, Tuhan di belakang. Tapi waktu dia beristirahat, Tuhan bekerja dan bikin sesuatu yang dia gak pernah bisa bikin. So when you always working, kita gak pernah kasih kesempatan buat Tuhan melakukan yang impossible untuk manusia lakukan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Udah selesai, silakan duduk. Tio langsung iringi ya. Oke. Jadi saudara, inilah yang Tuhan rancangkan untuk sesuatu yang namanya work. What is the pattern? Apakah prinsipal daripada ini, saudara? Saya akan cepat poin 1, 2, 3 and then we will close. Yang pertama, saudara, His presence introduce a gift called partnership atau teamwork between man and God. Disinilah pertama kali Tuhan bentuk yang namanya teamwork. Yang dia pengen ini terjadi antara manusia dengan Tuhan.
Dia ciptakan siang bukan untuk disia-siakan. Oke? Kamu lakukan apa yang kamu bisa waktu siang. Jangan tidur. Lakukan yang semestinya kamu lakukan. Aku expect anak-anak muda untuk keluarin potensimu sebisa mungkin. Waktu siang. Tetapi waktu malam, it's time to rest. Saatnya beristirahat. Saatnya serahin ke Tuhan. Tuhan, ini yang sudah aku kerjakan siang hari. Aku serahkan kepadamu. Tapi banyaknya kita dipimpin sama culture yang suruh kita kerja terus. Jadi kita sebenarnya banyak sekali keluar daripada pattern atau the design yang Tuhan pengen kita jalankan. Waktu kamu kerja, aku akan step back. Tapi waktu kamu step forward, waktu kamu step back, kata Tuhan, dia akan step forward untuk do something for you. Kalau kamu selalu bekerja, kamu tidak memberikan aku ruang untuk bekerja and to bless you. Lewat partnership ini Tuhan pengen kasih tahu bahwa let me do the impossible for you that you cannot do at daytime. Isn't it beautiful? This is too good to be true. Deal ini begitu luar biasa, tapi kita kadang-kadang suka nggak sadar kita menolak ini semua. Nggak bisa lah pastor, nggak bisa kok, saya mesti kerja, ini banyak banget. Kerjaan gak ada habis-habisnya di Indonesia. Tapi yang berkata ini selesai itu kita. Betul? Itulah sebabnya banyak orang yang kerja terus, mereka kelihatan berhasil, tapi mereka nggak pernah punya kesempatan untuk menikmati berkatnya. Mereka berhadapan waktu di masa tua dengan sakit penyakit. Keluarganya sudah keburu hancur dan segala macam. Karena mereka keluar daripada desain yang Tuhan sudah tentukan. Dari dulu iblis sampai sekarang sama cara kerjanya. Waktu Adam dan Hawa tadi dibentuk, mereka dibentuk sesuai dengan image Tuhan. Tapi mereka bilang, si iblis bilang, it's not enough. Kamu kalau makan buah ini kamu akan jadi Tuhan. Begitu juga dengan hal bekerja. It's not enough. Kamu harus lesin anakmu ini, kamu harus itu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia bikin kita always work sehingga kita kehilangan chance to give everything to God dan supaya Tuhan membentuk semuanya. Waktu saya mengerti hal ini about 10 atau waktu saya umur 23, which is sekitar 14 tahun yang lalu. Saya udah jarang lagi yang namanya lembur dan stress about something yang saya harus kejar target sampai mana sih. Tapi saya lakukan semuanya waktu siang. Dan ini adalah how the kingdom of God works. Mari kita buka Markus 4, 26 sampai 28. This is so powerful. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Yesus itu rindu how the kingdom works di dalam pekerjaan tangan saudara. Beginilah hal kerajaan Allah, itu seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari dia tidur. Dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya ngeluarin buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Ini masuk membawa kita kepada poin yang kedua. Bahwa growth is his portion and it happens when we rest. Bagaimana caranya benih itu tiba-tiba jadi pohon? Tahu gak manusia? Manusia gak tahu. Yang mereka tahu apa? Mereka menabur waktu siang hari dan mereka tidur waktu mereka malam
hari. They let God work, lalu Tuhan menumbuhkan semuanya itu. Makanya saya mau bilang pada saudara, pertumbuhan, breakthrough, pertolongan yang kamu butuhkan, that's the work of God. Kamu serahkan kepada Dia. Itu departemennya Dia, itu misterinya Dia. Bukan misterinya kita. Waktu kita coba tarik misteri Tuhan buat kita pecahkan, kita bekerja gak pernah selesai. Dan bukan itu yang Tuhan pengen. Waktu saya mengerti ini saudara, dan saya praktekkan di dalam tempat kerja saya. Saya itu kalau kerja saudara sekarang, jam 3 pokoknya saya udah gak ada di kantor. Saya gak peduli staff saya lihat, wah ini Pak Randy udah gak kerja nih jam 3. No, mereka gak tahu kadang-kadang saya jam 6:30 pagi sudah di kantor. Saya seminggu pasti ada 2 kali 6:30 pagi sudah di kantor dan saya gak pernah makan siang. I focus work, jam 3, tank selesai, saya pulang kadang-kadang di mobil saya masih meeting. Tapi begitu saya nyentuh rumah, saya gak pernah lagi buka laptop urusan kantor. I need to spend my time with family. Jadi tidak ada yang bisa menyombongkan diri akan apa yang dia kerjakan, akan apa yang kesuksesan dia. Karena firman Tuhan bilang apa yang kita punya sekarang, itu terjadi waktu malam. Dan itu karena Tuhan, amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. So yang pertama Tuhan pengen partnership with you, His presence. If you want to involve His presence in your work, lakukan pattern ini. Kalau saya lihat istri saya, anak saya, kemarin kita keliling ke TK-TK buat trial karena tahun depan pengen masuk sekolah. Guru-guru selalu bilang, ini anak tinggi banget ya, anak saya, gede, tinggi gitu. Tapi kita nggak pernah doa supaya dia tinggi. Ada di sini? Saya nggak pernah doa supaya dia, ayo tumbuh dong, tumbuh. Nggak pernah. Tapi yang kita lakukan apa? Kita kasih makan terus, setiap pagi, setiap siang. Saya beliin minyak ikan, saya cari seluruh suplemen yang ada di Jakarta yang baik. Saya cemplungin semua, saya kasih buah yang terbaik. Anak saya 2 hari sekali pasti makan salmon, nggak mungkin nggak. Dan salmonnya harus fresh. Tapi itulah yang kita lakukan waktu siang hari. Jadi saudara, ini masukin kita kepada poin yang ketiga bahwa growth becomes impossible if we don't scatter seeds at daytime. Kalau kita nggak bekerja, kalau kita nggak maksimal waktu siang, tidak ada yang Tuhan bisa lakukan karena Dia tidak menemukan benih yang saudara tabur. Makanya kita pelayan di 2PM, kita nggak pernah stres, pengen jemaat ada 5.000. Yang kita pusingin adalah kita scatter seeds kepada jemaat yang ada sebisa mungkin. Orang kita masih dikit, karena itu kita butuh volunteer yang banyak. Tapi kita nggak peduli, kita yang penting scatter seeds, kita lakukan apa yang kita bisa. Dan terakhir itu semua adalah urusan daripada Tuhan. Ya, sesuatu become impossible. Growth become impossible kalau kita nggak scatter seeds. Karena itu saudara, izinkan saya berkata keras kepada kita semua orang Kristen. You nggak boleh males. You harus bangun pagi. Karena pagi ditentukan sama Tuhan buat kita bekerja. Dan apa yang kita tabur itu yang nanti akan dilihat Tuhan waktu malam. You jangan begadang. Jangan bangun jam 10, jam 11 dong. Bangun jam 7. Maksimal jam 8. Pikirin hari ini mau lakukan apa yang terbaik buat kehidupan saya. Karena itu akan menjadi masa depan. Apa sih benih itu? Banyak banget. Benih itu bisa tenaga, bisa pemikiran, bisa doa. Kamu gak perlu tahu bagaimana Tuhan menjawab doa. Tapi kamu setia tabur doa, kamu tabur kesaksian, kamu tabur pertolongan, kamu tabur kerjaan tangan yang excellent. Kasih kuping untuk mendengar keluhan orang, kesakitan orang, dan juga tabur yang namanya uang.
Karena kalau uang gak pernah ditabur, ada yang bisa tumbuh gak? Gak ada. The principle is the same. If you tebar, kalau kamu disperse, kalau kamu sebar luas, Tuhan akan bikin itu sesuatu. Dan pertama kali yang akan diberkati kita sendiri. Ya. Di rumah sama, di gereja sama, dan di mana-mana itu juga sama. Kita pikir menghadirkan Tuhan di pekerjaan adalah bikin persekutuan doa di kantor, sama sekali bukan. Kita pikir kita buka persekutuan di kantor, lalu kita menghadirkan campur tangan Tuhan di dalam pekerjaan kita. No. Cara paling gampang melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita adalah ikutin ini. You scatter seeds at daytime, waktu malam kamu datang ke Tuhan, Tuhan this is what I've done. This is your turn. Kelihatannya kurang ajar ya, bilang Tuhan this is your turn. Tapi dia sendiri yang desain ini. Orang muda banyaknya terdistraksi, bener? Saya kalau liatin staff saya pernah satu kali duduk dan saya lihat staff saya kebanyakan anak-anak muda. Waktu mereka selesai kuliah 21 sampai 30. Saya liatin mereka, every 20 second mereka lihat handphone. Every 1 minute mereka lihat handphone. Ada sesuatu yang sudah dicuri daripada mereka. Mereka udah gak bisa lagi focus time. Saudara bayangin, if you concentrate doing something from 8 a.m. until 5 p.m. berapa banyak yang kita bisa hasilkan. Focus time. Saya belajar itu, saya gak mau diganggu. Berapa banyak yang kita bisa tanam. Yang kita tanam itu buat kita punya future. Itu yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Bukan cara kita mendatangkan hadirat Tuhan, kita tuh tidak mendatangkan hadirat Tuhan. The presence of God is there. Masalahnya kita gak pernah tune in. Kita gak pernah go into His presence. Kita yang distracted. Karena itu, hustle culture, munculin ya gambarnya. Hustle culture. Buat saya ini adalah penyimpangan daripada work design yang Tuhan bikin waktu pertama kali. You need to work dari pagi sampai malam, ketemu lagi. Dan masalah hustle culture itu apa? Mengorbankan segala sesuatu to achieve something. Saya kasih tahu, kalau kamu ikutin ini, kamu akan dapat upahnya. Upahnya itu apa yang kamu kerjain sendiri. Tapi kalau kamu ikutin the pattern of God, kamu kerja aja seperti yang Tuhan bilang, waktunya siang. Tapi kamu lakukan yang the best, sebaik mungkin. Waktu malam Tuhan lakukan sesuatu dari benihmu, it multiplies. This is the secret. Yang sudah hilang sekarang. Karena semua orang kerja, semua orang merasa tidak cukup, semua orang pengen ini, semua orang pengen itu. Saya pengen jadi terkenal, saya pengen jadi kaya, saya pengen kaya waktu saya muda, dan segala macam. Tahukah saudara, hustle culture sudah diberikan hints di dalam Alkitab. Ada satu cerita. I will close di sini, tapi nanti saya akan kesaksian, jadi gak usah terburu-buru. Satu hari murid-murid Yesus, mereka mau pergi menyeberang danau ke pantai Kapernaum. Yesus gak ikut sama mereka, oke? Yesus sudah pergi duluan. Mereka disuruh nyeberang, dan itu waktu malam. Boleh dimunculin gambarnya? Nah, ini dia. Jadi mereka berlayar, kalau menurut teologian sepertinya 2 jam, 3 jam sudah sampai ke sana. Tapi apa yang terjadi waktu malam hari, terjadi badai luar biasa. Dan tertulis di Alkitab mereka mendayung terus jam 3 pagi, tapi nggak sampai-sampai saudara. Mereka kerja keras, mereka nggak nganggur, mereka
kerja keras. Tapi disinilah saatnya waktu akhirnya Yesus menampakkan dirinya. Waktu Yesus menampakkan diri ya saudara pasti ingat ceritanya yang Yesus dikira hantu. Nah tapi akhirnya Yesus naik ke dalam perahu mereka. Lalu Yohanes 6:21 lanjutannya firman-Nya berkata, lalu dengan senang hati mereka menerima Yesus ke dalam perahu. They invite the presence of God in their night time. Dan saat itu juga, apa saudara? Perahu mereka itu sampai ke tempat tujuan. Caranya gimana? Gak tahu. Betul? Bagaimana tadi Hawa ada, caranya gimana? Gak tahu. Bagaimana tunas-tunas itu muncul jadi pohon yang besar, caranya gimana? Gak tahu. Yang saya tahu, karena ada the presence of Jesus. Berikan tepuk tangan buat dia. Jadi saya mau bilang kepada saudara, don't panic. Kalau kamu merasa kamu gak achieve, kalau kamu merasa kehidupanmu jauh ditinggal orang, don't panic. Kamu cuma perlu lakukan yang terbaik waktu siang hari. Saya ada satu cerita saudara, waktu tahun 2015, keluarga saya, papa mama sudah bercerai dan akhirnya harta keluarga mau dijual. Harta keluarganya harganya 25 miliar. It's big amount. Dan akhirnya saya turun ke Indonesia untuk mencoba jual dan segala macam. Dan kita ketemu satu pembeli dan pembelinya ngotot beli cash. Dari situ saya udah pikir nih something aneh. Dari mana orang kok dia ngotot mau beli rumah? Daerahnya di Sunter, kalau dia punya uang 20 sampai 50 miliar beli aja di Jakarta Selatan. Ngapain beli di Sunter zaman dulu? Saya pikir gitu kan. Ya udahlah akhirnya kita deal, saya dikasih DP waktu itu saya ingat banget 4 miliar. Waktu saya pegang 4 miliar saya harus beli rumah kecil dulu karena papa saya masih tinggal di sana. Karena rumahnya mau dijual. Saya udah beli. Sisa paling berapa ratus, 100, 200 juta di account. Tiba-tiba notarisnya telepon saya. Pak kamu mau tipu ya? Hah? Saya kaget. Kenapa? Ini kita udah taruh ke badan yang pemerintah lagi dicek tanahnya. Tanahnya disengketain. Aduh. Saya stres berat karena notarisnya itu notaris dari pembeli. Dan dia bilang, Bapak jangan main-main ya. Ini orang nih konglomerat nih. Dan dia katanya dari Cina mau ke Indonesia dan cara dia main kalau dia ketemu dengan hal begini kamu dimasukin penjara dulu baru diurus sama dia. Waktu itu saya udah gak bisa apa-apa saudara. Ternyata tanah saya disengketain sama saudara saya sendiri. Dia bikin surat palsu bahwa keluarga saya hutang kepada mereka 4 miliar. Padahal enggak sama sekali. Dan rumah ini dijual harus bayar orang itu 4 miliar. Exactly the amount warisan yang saya dapat, 4 miliar. Waktu itu sudah mau dipanggil polisi, saya udah mau dimasukin, saya udah gak tahu lagi harus apa. Saya udah pakai pengacara yang terputih, saya udah pakai pengacara yang terhitam. Pengacara yang bisa bikin orang hilang dalam satu malam. Saya udah pakai semua cara. Saya telepon ke gereja saya di Berlin, you guys doain saya butuh lagu-lagu rohani apapun you can kirim ke saya because saya sedang di dalam badai seperti ini. Saya lakukan aja apa yang saya bisa. Waktu itu makanan aja pahit rasanya. Waktu itu Mariska ada ya, waktu di Indonesia kita liburan malah terjadi kayak gini. Dia belum jadi istri saya, masih jadi pacar saya, mungkin dia kaget. Tapi saudara semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Kamu tahu bagaimana Tuhan bekerja? Akhirnya saya datang ke notaris dan saya pikir itu adalah saat-saat terakhir sebelum saya dimasukin penjara dan kasus saya diurus. Mama saya maksa untuk ikut ke notaris, notarisnya ada di Sunter. Ya, kita duduk di situ dan waktu kita duduk
Tiba-tiba mama saya nyamperin kepada pembelinya udah kakek-kakek. Lalu tiba-tiba mereka ngobrol bahasa Mandarin. Selesai bahasa Mandarin mereka ngobrol bahasa kampung mereka. Mereka ngobrol setengah jam, saya di situ sudah lagi berpikir bahwa kuliah saya, kerjaan saya semua hancur berantakan dan selesai mama saya ngobrol, mama saya balik duduk sebelah saya, lalu sekarang saatnya mau ngobrol sama notaris. Tiba-tiba si kakek bangun dan dia bilang begini, Randy, saya mau tanah kamu. Gak peduli, saya harus nunggu berapa lama kamu selesain sengketa kamu sama orang yang jahatin kamu. Karena mamamu ternyata dari kampung yang sama di Cina. Kita satu generasi, kita satu kampung. Dulu orang susah. Karena itu sekarang saatnya saya bantu kamu. Kamu butuh duit berapa sekarang buat perang sama pengacara, sama orang itu. Ya. Dan saudara pada akhirnya, long story short, masalah selesai. Ya. Dan rumah terjual semua karena siapa? Karena Tuhan. Siang dan malam berbicara work time and rest time. Tapi siang dan malam juga berbicara waktu siang kehidupanmu baik-baik saja. Tapi malam itu berbicara waktu kehidupanmu tiba-tiba datang musibah. There is a dark night of the soul yang saudara sedang alami. Mungkin kamu sekarang sedang mengalami pergumulan. Mungkin saudara ada yang kesulitan mendapat pekerjaan, ada yang punya masalah keluarga, ada yang kena fitnah. Ada yang berada sekarang di dalam situasi yang sulit, entah bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Mungkin ada daripada saudara yang terhimpit sekarang. Tapi saya mau bilang, don't panic. Just do whatever you can do at daytime. Dan malam-malam, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena itu ayat saya yang terakhir sebelum kita tutup ibadah. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya rindu kita menyanyikan ref daripada lagu yang sebelum firman ini. Karena itu saya minta saudara pejamkan mata saudara. Tuhan mau bilang kepada kita bahwa saat kita berserah kepadanya, maka Dia akan bekerja. Amin. Tetap tutup matamu. Katakan ini di dalam hatimu. I surrender to you, oh my Lord. Bahwa saya tahu kau pasti akan bekerja karena kau mengasihi kami. Apapun keadaanmu sekarang, apapun masalahmu. Mungkin ada daripada saudara yang baru mau mulai sesuatu dalam kehidupanmu. Tapi kau tidak tahu caranya bagaimana. Mungkin ada daripadamu yang sedang mengalami masalah yang sangat sulit. Ada daripada saudara yang sedang sesak sekarang. Tapi saya mau kasih tahu, the presence supplies. Bahwa ada jalan keluar daripada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kuatkan aku bertahan. Serahkan kekhawatiranmu. Hampiri Tuhan kita. Hampiri Jesus. Karena Dia punya jawabannya. Karena Dia punya yang baik buat saudara. Karena Dia perhatikan masa depanmu. This is the moment. Jangan buru-buru, tetap pejamkan matamu. Cari Tuhan. Cari presence daripada Tuhan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau bukti
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Kau Allah iman. Mari kita nyanyikan sekali lagi, angkat tangan kita saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ya rada basy kita batangan, ya rada pada kata ya rada basy kita, ya rada mana kata ya rada basy kita, ya rada bayar rada bayar, rada basy kita batangan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau ada di tempat ini saudara yang selalu bekerja tapi tidak pernah ada hasil. Kalau saudara yang merasa harus selalu lakukan sesuatu, gak pernah cukup, kau korbankan kesehatanmu. Saya mau beritahu bahwa Tuhan rindu berbuat sesuatu dalam kehidupan. Percayalah bahwa Dia akan bekerja waktu malam hari. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Buat di sini yang ada yang merasa siangnya kurang maksimal, hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, biar Roh-Mu yang menguatkan jemaat-Mu, supaya waktu siang bisa menjadikan mereka produktif, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak garam yang berbuat sesuatu buat lingkungan mereka ya Tuhan. Buat di tempat ini yang berasa tidak ada jalan keluar lagi, yang tidak ada lagi rasanya cara untuk menghadapi apa yang saudara hadapi, saya mau beritahu bahwa firman-Nya dari dulu sekarang gak pernah berubah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Dia pasti akan bertindak. Terima kasih ya Tuhan buat firman, buat ibadah ini. Biar Kau yang bekerja terus menerus transform kehidupan kami, sehingga kami menjadi kehidupan yang berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat firman. Kalau sebentar kami juga akan menutup ibadah ini, saya undang Pak Willy untuk boleh menutup ibadah pemuda 2PM. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih juga untuk pesan-pesan-Mu Tuhan. Kau pimpin kami dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan kekuatan kami bukan daripada kami sendiri, tapi kekuatan kami datangnya daripada Engkau. Engkau yang turut campur dalam setiap perkara. Engkau yang membuka jalan bagi setiap kami Tuhan. Pada saat kami bersandar kepada-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kau berkati pendeta Randy Junaidi Tuhan. Dimanapun ia berada Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Bapa, Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, apapun yang ia kerjakan, Engkau buat berhasil. Kau juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Sepanjang minggu ini kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Kau pimpin setiap langkah kami. Hikmat marifat-Mu menyertai setiap keputusan-keputusan kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertanya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.